Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh di masjid yang mulia ini, Masjid Ad-Du'a. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa mendapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, alhamdulillah kita sudah menjadi jamaah salat subuh. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang bisa salat subuh. Ada banyak yang lewat depan masjid pada waktu itu, tapi tidak bisa masuk untuk melaksanakan salat subuh. Salat subuh itu membesarkan rezeki, jalan besar ke surga, dan alasan besar untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasan besar untuk husnul khatimah itu adalah salat subuh. Maka selamat dan sukses yang sebesar-besarnya bukan kepada orang yang sudah sukses S1, S2, S3, tapi selamat dan sukses yang sebesar-besarnya adalah kepada orang yang lulus dan sukses dan istiqamah salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menjaga salat subuh setiap hari. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mendidik dan membesarkan anak berdasar Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita cahaya ilmu lewat Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa mendapat semua sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak tinggalkan apapun, pasti beliau sudah beritahu kepada kita. Apapun yang harus kita melakukan, pasti Nabi Muhammad sudah perintahkan kita untuk kita melakukannya. Apapun yang kita harus jauh, pasti sudah melarangkan. Termasuk mendidik anak. Harus kita mendidik anak kita, membesarkan anak kita sesuai dan berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sia-sia. Bagaimana menjadikan anak kita itu adalah jalan besar untuk kita masuk surga. Bagaimana anak kita itu menjadi keturunan yang nanti membawa nama terbaik Islam. Bagaimana anak kita itu menjadi anak yang bermanfaat untuk umat. Itu harus tujuan kita ketika kita mendapat anak. Kita semua alhamdulillah punya anak. Yang belum nikah, semoga cepat-cepat nikah. Yang belum mendapat anak, semoga Allah memberikan keturunan soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanakahu takatharu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Rasulullah bersabda, nikahlah dan harus punya keturunan yang banyak, karena saya akan bangga dengan umat Islam pada hari kiamat. Bernikahan itu adalah salah satu sunnah, salah satu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kita.
Habis itu, bunya anak. Bagaimana kita mendidik anak secara Islam? Bagaimana kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita lewat anak kita? Ada 3 hal. Kalau kita mau mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ada 3 hal harus kita lakukan. Yang pertama, sebelum kita mendapat anak, itu adalah mencari dan memilih istri yang salihah, yang nanti akan menjadi ibunya. Istri yang salihah, yang di masa depan akan menjadi ibu rumah tangga. 70% dia yang akan mengawasi anaknya. Bagaimana mau menjadi anaknya anak yang saleh, keturunan yang saleh, anak yang menghafal Quran, anak yang menjaga salat, sedangkan ibunya bukan begitu. Maka memilih dan mencari istri yang salihah itu hal yang paling penting. Tidak hanya sebagai pernikahan, yang penting nikah wassalam, tapi bagaimana tidak berfikir untuk diri saya sendiri, berfikir untuk masa depan. Ibu adalah sekolah yang pertama, sekolah yang paling utama, itu adalah seorang ibu. Bagaimana kalau ibu sendiri belum belajar adab, belum bisa mendidik anaknya, belum bisa mengawasi anaknya? Rugi seorang suami, rugi keturunannya. Maka yang pertama, bagaimana memilih istri seorang perempuan yang besok hari akan menjadi seorang ibu, seorang sekolah kepada anak saya sendiri. Yang kedua, ketakwaan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Barang siapa yang punya keturunan, dia merasa takut terhadap atau tentang keturunannya itu, maka jangan khawatir, tinggal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala aja, maka Allah yang akan mengawasi anaknya. Ketakwaan kedua orang tua itu salah satu alasan besar untuk anaknya otomatis menjadi anak yang soleh. Ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tinggalkan sesuatu yang fardu. Ketakwaan. Imam Ali ditanya, "Wahai Imam, ma hiya taqwa?" Apa arti takwa? Takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib, apa artinya? Beliau berkata, "At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil." Takwa itu adalah punya perasaan dalam hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dimanapun dan kapanpun. Sebelum melakukan apapun, punya perasaan bahwa Allah Maha lihat. Tinggalkan kemaksiatan gara-gara punya keyakinan Allah Maha lihat. Itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebagai perkataan. Rasa takut, iya takut, tapi setiap hari, setiap jam Allah melihat Anda berada dalam keadaan kemaksiatan. Tidak ada rasa takut. Jadi rasa takut itu, takut Allah melihat kita dengan keadaan kemaksiatan, sebagaimana kita takut kalau manusia melihat kita. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, pasti mengawasi kanan kiri, depan di belakang, apakah ada yang lihat atau tidak. Kalau kita takut kepada manusia daripada Allah, berarti kita seorang yang syirik. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Allah berfirman, janganlah takut manusia, tapi takutilah kepadaku. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berada dalam hati kita dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Imam Ali bilang apa? Ketakwaan itu yang pertama, takut kepada Allah, al khawfu minal jalil. Wal amalu bit tanzil, yang kedua, mengamalkan dengan ayat-ayat Al-Quran.
Ada perintah harus jalani, ada larangan harus berhenti. Apapun yang Al-Quran sudah suruh kita, harus kita jalani. Itu adalah mengamalkan dengan ayat Al-Quran. Jangan muamalah bersama Al-Quran itu sebagai ucapan yang keluar dari mulut kita. Bacaan aja, membuka Al-Quran, baca, tapi tidak masuk dalam hati kita. Tidak mengamalkan dengan Al-Quran sehari-hari kita. Mensyuri, ghibah, namimah, berbicara jelek tentang orang, khalwat sama perempuan. Mana ayat-ayat Al-Quran yang berada dalam hati kita? Berarti takwa yang kedua itu artinya mengamalkan dengan ayat Al-Quran. Berarti al-khawfu min al-jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-ridha bil-qalil. Ridha dengan apa adanya, walaupun sedikit. Bunya ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunya ridha terhadap rezeki, bunya ridha terhadap istri, bunya ridha terhadap anak, bunya ridha terhadap semua orang, bunya ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan bunya ridha terhadap diri sendiri. Harus punya rasa belum bantas terhadap diri sendiri, belum sempurna. Karena kalau ada orang sudah punya ridha terhadap dirinya sendiri, dia pasti akan berhenti ibadah. Dia punya keyakinan bahwa saya sudah orang baik, sudah enggak usah saya salat, enggak usah saya zakat, enggak usah saya doa. Rasa sombong. Tapi ridha dengan apa adanya terhadap apapun, itu ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Siapkan diri untuk kematian, hari perpisahan dengan dunia, hari meninggalkan dunia. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah muhasabah diri? Apakah kalau malaikatul maut datang pada hari ini, kita menerima untuk meninggal? Belum taubat, belum istiqamah salat, belum baca Quran, belum jaga salat berjamaah, belum salat subuh, belum silaturahim. Berarti belum kita siap hari kematian. Berarti ketakwaan kita masih kurang. Kapan takwa kita sempurna? Saat kita tidak takut kematian. Malaikatul maut datang hari, enggak ada masalah, kita ikut. Saat malaikatul maut datang kepada Nabi Muhammad, kasih pilihan, mau dunia atau mau ketemu sama Allah. Nabi Muhammad berkata, balir rafiqil a'la, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini saya sudah sempurnakan dan melengkapi agama-agama kalian. Tanggung jawab Nabi Muhammad terhadap dunia itu sudah selesai. Maka kangen, rindu ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita mau melengkapi dan sempurnakan ketakwaan kita dalam hati kita masing-masing, berarti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan dengan Al-Quran, ridha dengan apa adanya, dan siap untuk meninggal. Berarti salah satu cara untuk kita mendapat anak yang soleh, kita membesarkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua orang tua, tidak atau cukup satu, harus kedua orang tua. Harus menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati anaknya masing-masing. Bagaimana jika kita sendiri belum bisa? Faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Bagaimana saya belum bisa mendapat ilmu, kemudian saya mengajarkan? Bagaimana saya belum mendapat uang, kemudian saya mau memberi? Belum bisa. Bagaimana saya belum menjadi seorang bertakwa, kemudian menanamkan takwa pada hati anak kita? Maka harus kita mulai dengan kita sendiri. Berarti yang pertama adalah memilih si istri yang akan menjadi ibu dan sekolah untuk anak kita. Yang kedua, membesarkan ketakwaan dalam hati kita masing-masing. Yang ketiga itu adalah ikhtiar, dan itu yang paling besar. Ikhtiar kita menggunakan alasan
untuk anak kita menjadi anak soleh. Mengawasi anaknya. Ada 3 tempat. Kalau kita menggunakan 3 tempat itu untuk anak kita terus menerus berada dalam tempat itu, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh. Masjid, sekolah, dan rumah. Masjid, sekolah, rumah. Masjid, dia ketemu sama teman. Sekolah, dia bertemu sama guru. Rumah, dia bertemu sama kedua orang tuanya. Bagaimana saya menggunakan alasan untuk menjadikan anak saya anak yang soleh? Apakah saya suruh ke masjid, tapi saya tidak bisa ke masjid? Nah, salat subuh, tapi ibunya dan ayahnya masuk tidur lagi. Nah, baca Quran, tapi ibunya dan anaknya belum pernah sama sekali membuka al-mushaf. Nah, menjadi anak soleh, sopan santun, tapi orang tuanya aja tidak punya adab terhadap tetangga atau terhadap orang lain. Bagaimana? Bagaimana anak itu belajar dari kita, belajar dari temannya yang selalu temani, belajar dari guru, dan belajar dari kedua orang tuanya. Ikhtiar. Lihat, baca bagaimana seorang sahabat muamalah terhadap anaknya. Bagaimana anak-anak saleh zaman dulu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari. Imam Syafi'i itu khatam Quran ketika umurnya 8 tahun. Ibunya ketika 5 tahun sudah buang pakaiannya di luar rumah. Nah, jangan balik lagi kecuali setelah hafal Quran dan mendapat ilmu. Membesarkan mental si anak sesuai dengan Al-Quran. Jaga salat subuh berjamaah. Kalau tidak dijaga, dimarahi. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimu awladakumus salata li 7 wadribuhum li 10." Ajarkan anak-anakmu salat ketika usia 7 tahun. Jika belum dilaksanakan, dibukul ketika usia 10 tahun. Dibukul ketika usia 10 tahun untuk melaksanakan salat. Bagaimana ikhtiar kita, Bapak Ibu, anak kita akan menjadi anak saleh itu tidak hanya dengan doa, ya Allah, anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, menjadikan anak kita anak yang saleh selama kita belum ikhtiar, belum mendidik, belum menjelaskan apa yang benar, apa yang salah, belum menjelaskan jalur yang kanan dengan jalur yang kiri, belum menjelaskan bahwa masjid itu adalah tempat yang paling utama harus kamu berada. Bagaimana? Ada orang terus menerus, ya Allah kasih kepada saya keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, anak yang soleh solehah. Ya Allah, kasih kepada saya anak ya Allah. Tapi dia belum nikah. Allah kabul enggak? Enggak akan kabul. Bagaimana? Bagaimana mendapat anak selama belum nikah? Itu namanya ikhtiar. Bagaimana anak kita menjadi anak soleh selama kita belum perhatikan, belum ikhtiar terhadap anak kita. Salat subuh berjamaah, mengajarkan Al-Quran, daftar untuk menghafal Al-Quran di pondok pesantren atau di kajian atau di sekolah yang mengajarkan Al-Quran. Itu adalah ikhtiar kita. Dan harus Bapak Ibu mengetahui bahwa kita itu adalah tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang adalah tanggung jawab. Setiap orang adalah memimpin dan setiap orang adalah tanggung jawab pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sudah lakukan apa terhadap anakmu? Anakmu itu adalah jalur yang besar terhadap surga atau jalur yang besar terhadap neraka. Maka harus kita berhati-hati ketika mengajarkan anak. Jangan mengajarkan dan tersebut kata budaya, jangan. Tapi tersebut kata agama. Nah, tidak boleh minum dengan kanan kiri karena Rasulullah tidak suka. Karena Rasulullah suruh kita minum dengan kanan, dengan tangan kanan. Agama terus menerus, Al-Quran terus menerus, Sunnah terus menerus. Apapun yang dilakukan karena Rasulullah melakukan seperti itu.
Apapun yang tidak boleh, karena Rasulullah benci hal seperti itu. Qala Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Allah suka, Allah benci, Rasulullah suka, Rasulullah benci. Begitu menanamkan semua perbuatan dalam anak kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana kalau hal seperti itu sesuai dengan budaya? Kemudian berangkat ke negara lain, budayanya berbeda, tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Maka agama Islam itu cocok untuk setiap masa. Cocok untuk kemarin, cocok untuk sekarang, cocok untuk masa depan, sampai hari kiamat. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan apapun. Pasti sudah ajarkan kita. Anak, kalau kita mau mendapat kemuliaan dunia akhirat, kamu tahu dengan apa? Dengan Al-Quran. Man arada dunya fa'alaihi bil-Quran, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil-Quran, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil-Quran. Barang siapa yang mau mendapatkan dunia dengan Al-Quran, mau mendapatkan akhirat dengan Al-Quran, mau dua-duanya dengan Al-Quran, berarti dia menghafal Quran karena Allah. Jangan, nak, harus kamu 30 juz ya. Kenapa? Agar kamu nanti diterima di polisi ya. Tidak boleh itu. Walaupun itu hal yang baik, tapi yang paling utama itu adalah ridha Allah. Bisa dengan Al-Quran diterima di tentara, diterima di polisi, alhamdulillah. Tapi jangan menanamkan bahwa Al-Quran itu untuk menjadi polisi. Al-Quran itu untuk, tidak. Tapi Al-Quran itu untuk Allah. Al-Quran itu untuk surga. Al-Quran itu untuk syafaat Nabi Muhammad. Al-Quran itu untuk mendapat kemuliaan dunia akhirat. Nah, mau menjadi imam, mau menjadi khatib, mau dihormati, mau dihargai. Di sini Masya Allah banyak orang ustaz, orang ulama yang datang ke sini masjid ad-du'a, bawa anaknya. Lihat nak, kamu tahu masjid ini ramai gara-gara siapa? Gara-gara Ustaz Adi Hidayat. Kamu mau menjadi seperti beliau? Mau. Kamu tahu dengan apa? Dengan Al-Quran. Lihat beliau ketika tersebut ayatnya, tersebutnya dengan nomor halamannya, dengan nomor ayatnya, dihargai, dihormati, itu dengan Al-Quran. Beliau menjadi seorang yang kaya dengan Al-Quran. Beliau menjadi seorang yang besar dengan Al-Quran. Itu. Jangan memperhatikan untuk dunia, tapi bagaimana semua sesuatu, tidur dengan agama, bangun dengan agama, pergi dengan agama, pulang dengan agama, berdiri dengan agama, duduk dengan agama, makan, minum, semua perbuatan kita dengan agama. Tapi yang salah adalah, ya masih kecil, tinggalkan aja, nanti dia akan belajar. Anak kita kalau tidak belajar dari sekarang apa yang halal dan apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, tidak akan belajar nanti di masa depan. Anak kita itu seperti apa? Seperti sawah, sesuai dengan apa yang kita mau. Kita menanamkan beras akan menjadi nasi. Kita menanamkan kurma akan menjadi kurma. Kita menanamkan apapun, sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau kita meninggalkan anak sesuai dengan dunia gitu, nanti dia akan belajar masih kecil. Yang menjadikan kita sakit hati apa? Ketika anak sudah SMB, sudah SMA, sudah mau masuk kampus, tapi orang tuanya belum berani untuk dia salat berjamaah. Sudah salat belum nak? Belum. Iya, nggak apa-apa, tapi jangan lupa salat ya. Bagaimana? Bagaimana mau mendapat surga, mau selamat dalam azab kubur, selama urusan Allah Subhanahu wa taala masih ringan, tidak perhatikan itu iya atau tidak. Kalau salat kasih oleh-oleh, kasih hadiah. Kalau tidak salat kasih hukuman. Itu perkataan Rasulullah. Mukullah anaknya kalau tidak salat ketika usia 10 tahun. Dari 5 tahun, 7 tahun belajar sampai 9 tahun. Batasannya 9 tahun. Kalau dia tidak belajar wajib dipukul. Untuk dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah farduna.
Suka atau tidak suka, sibuk atau tidak, wajib dilaksanakan. Ketika bapak ibu berada di tengah jalan mendengar azan, wajib berhenti untuk salat. Itu apa? Menanamkan dalam hati anak bahwa salat itu lebih penting dari apapun, lebih penting dari tempat yang kita mau, lebih penting dari tiket pesawat, lebih penting dari tiket kapal, lebih penting dari apapun. Harus kita berhenti salat dulu. Itu anaknya langkah demi langkah sudah menjadi anak yang perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau orang tuanya sendiri mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah anaknya gak bisa, gak akan jalan. Kenapa? Karena tidak mulai dengan dirinya sendiri. Di sini ada jam untuk menghafal Al-Quran di Masjid Ad-Du'a. Kenapa tidak daftarkan anaknya? Kenapa tidak masukin anaknya pondok pesantren? Kenapa? Apa yang kita tidak melakukannya terhadap diri kita sendiri, Allah masih kasih kesempatan terhadap anak kita masing-masing. Ajarkan anak kita bagaimana anak kita membawa nama Islam yang terbaik. Dengan anak kita ada banyak orang yang masuk Islam. Tapi dengan apa? Dengan akhlaknya, dengan muamalahnya, dengan sopan santunnya. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara Rasulullah SAW lembut. Banyak orang Yahudi yang setiap hari buang sampah di depan pintu Rasulullah. Ada seorang Yahudi tetangga Rasulullah, setiap pagi buang sampah di depan pintu Rasulullah SAW, sampai usus-usus hewan dia mengeluarkannya dari hewan itu, buang di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah keluar, tidak ada sampah. Tidak ada sampah. Mana fulan? Ternyata fulan sakit. Seorang Yahudi yang melakukan keburukan, kejahatan terhadap Rasulullah. Rasulullah berangkat untuk berkunjung sebagai tetangga. Seorang Yahudi tidak nyangka, emang saya yang jahat terhadapmu, akhirnya kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam bukan karena ditawarkan, tapi masuk Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah SAW. Banyak orang setelah sudah berang terhadap Rasulullah SAW, mereka masuk Islam ketika mereka melihat akhlaknya Rasulullah. Banyak orang yang bisa masuk Islam, bisa istiqamah, bisa hijrah ketika melihat anak kita istiqamah menghafal Al-Quran. Itu akan menjadi sedekah jariah untuk anak kita. Siapa yang mengajarkan anak kita? Orang tuanya. Itu menjadi sedekah jariah untuk orang tuanya. Maka jangan perhatikan bahwa itu hal yang akan lewat sia-sia. Tidak ada sesuatu yang akan lewat sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kebaikan pasti ada balasannya. Mengajarkan anak satu huruf itu akan menjadi pahala jariah. Mengajarkan anak untuk menjaga salat berjamaah itu akan menjadi pahala jariah untuk bapak ibu. Cahaya dalam kuburan, siratnya nanti luas, surganya nanti akan dibuka semua pintu, gara-gara sudah meninggalkan keturunan yang sudah menjaga agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti memilih istri yang terbaik, ketakwaan dalam hati kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah ikhtiar kita, menggunakan alasan. Jangan tinggalkan anaknya melakukan keburukan kemudian mau hasilnya menjadi anak yang saleh. Tidak bisa. Setelah kita melakukan tiga hal ini, menutup dengan doa. Angkat tangan waktu salat, antara azan dan iqamah, sebelum salat, waktu tahajud, waktu buka puasa, waktu hari Jumat, habis asar hari Jumat. Cari-cari waktu yang mustajab doanya. Ya Allah,
jadikanlah anak kita anak yang soleh. Itu kapan? Setelah sudah ikhtiar. Tapi jangan menggunakan doa sebelum ikhtiar. Ya Allah, jadikan anak kita anak soleh, tapi dia di rumah main game, nggak bisa. Ya Allah, jadikan anak saya menjaga salat, tapi dia sekarang di rumah tidur, nggak bisa. Ikhtiar dulu, berusaha dulu, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu merupakan qadar, merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi takdir akan diubah jika kita mulai ikhtiar. Ada orang mau hijrah, mau istiqamah, mau jaga salat subuh berjamaah, mau melakukan kebaikan, tapi dia terus menerus berteman sama orang yang nakal, sama orang yang tidak baik, sama orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Bagaimana dia bisa masuk masjid? Tidak bisa. Tapi dia berteman sama orang yang baik. Ayo sekarang waktu salat, dengar azan enggak? Ayo kita mau ke masjid, dengar azan, makan dulu enggak? Salat dulu. Ikhtiar, mencari teman yang terbaik, lalu kita doa. Tapi banyaknya doa sebagaimana orang, ya Allah kasih kepada saya rezeki yang luas, ya Allah kasih kepada saya gaji yang banyak, tapi dia tidak kerja. Dapat rezeki enggak? Dapat gaji enggak? Enggak mungkin. Tapi Allah sudah takdirkan saya akan memberi. Ya Allah sudah takdirkan, takdirnya akan jalan kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar. Maka harus kita berhati-hati. Ujian yang paling besar dan tanggung jawab yang paling besar kita itu selama kita hidup di dunia itu adalah anak kita. Dan anak kita itu sampai kita meninggal sudah besar dia, sudah selesai kuliah, sudah nikah, tetap kita tanggung jawab. Tanggung jawab anak kita, bukan tanggung jawab cucu kita. Anak kita. Yang tanggung jawab cucu-cucu kita adalah ayahnya. Maka kita suruh ayahnya yang mendidik anaknya. Untuk apa? Untuk jaga harga diri dan rasa hormat ayahnya. Yang mendidik anak itu adalah kakeknya. Dia perhatikan dengan cucunya. Tiba-tiba kakeknya meninggal. Yang hadapi anaknya adalah ayahnya. Ayahnya nggak bisa. Anaknya tidak akan menghormati ayahnya. Kenapa? Karena tidak kebiasaan. Yang kebiasaan itu adalah kakek nenek. Begitu ada ayahnya yang mengajarkan itu halal, itu haram, itu boleh, itu tidak boleh, dia tidak mau nurut. Maka bagaimana kita yang tanggung jawab besar terhadap anak kita semua. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hal yang menjadikan kita bagaimana mendidik anak itu adalah kita membaca sejarah orang yang baik. Bisa membaca sejarah sahabat muamalah bersama anaknya, orang ulama, orang ustaz. Imam Bukhari 12 tahun sudah hafal 500.000 hadis. 500.000 hadis. Gara-gara siapa? Gara-gara ibunya. Bukan kecerdasan beliau. Beliau memang cerdas, tapi yang suruh untuk menghafal harus, tidak boleh kamu apapun kalau kamu tidak menghafal. Beliau menghafal 12 tahun itu, usia 12 tahun, masih SMB zaman sekarang itu kelas 7. Sudah hafal 500.000 hadis. Dan kebiasaannya itu kalau sudah hafal hadis otomatis sudah menghafal Al-Quran. Mulai dengan Al-Quran. Berarti Qurannya sudah khatam saat umur berapa? Maka bagaimana kita? Quran lebih dulu, Quran lebih utama, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis yang dilaksanakan wajib dihafal, ayat yang dilaksanakan wajib dibaca, baca terjemahnya, mengamalkan dengan ayat itu. Nanti kita akan merasa nikmatnya bagaimana kita punya anak yang salihah. Dan itu nanti adalah bermanfaat untuk kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jika seorang sudah meninggal, amalnya akan terputus, tidak akan mendapat pahala lagi kecuali dengan 3 hal. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dia sudah meninggalkan buku karya dia sudah meninggalkan banyak video-video untuk bermanfaat untuk orang lain di YouTube. Dia sudah mengajarkan orang ilmu agama, tetap adalah sedekah jariyah. Atau sedekah jariyah, dia sudah wakaf sesuatu, sudah melakukan sedekah jariyah, itu pahalanya akan terus menerus, tidak akan terputus. Yang ketiga, atau waladun salihun. Waladun salihun. Rasulullah tidak bilang waladun yad'ulah, tapi waladun salihun. Jadi syarat untuk dikabulkan doa anaknya harus menjadi anak yang salih. Bukan hanya sebagai anak atau anak yang berdoa kepada Allah untuk dua orang tuanya, bukan, tapi anak yang salih yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Maka kalau kita mau menikmati dunia akhirat, harus kita perhatikan dengan sekarang. Mulai dari sekarang, tidak ada masalah bapak ibu menjadi keras terhadap anaknya untuk kebaikan anaknya, demi anaknya. Kebaikan itu masalah akidah bapak ibu, itu masalah akidah, masalah iman. Bagaimana nanti pada hari kiamat Allah akan tanya kita, ngapain terhadap anakmu masing-masing? Jawaban kita apa? Maaf ya Allah, zaman itu zaman sosial media, zaman IG, zaman TikTok. Saya nggak bisa melarang anaknya. Bagaimana Al-Quran itu lebih utama dari semua hal, karena kita nanti akan tanggung jawab. Husnul khatimah, cahaya kuburan, sirat yang luas, syafaat yang dekat, pintu surga yang akan dibuka, itu semua sesuai dengan keadaan kita bersama anak kita. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita mengajarkan anak kita bagaimana menjadi anak yang soleh dengan perbuatan. Mulai dengan diri kita sendiri, dan awas, kalau sudah lewat waktunya, tidak bisa merupakan anaknya. Kalau sudah lewat waktunya, tidak bisa merupakan anaknya. Anaknya sudah canduan sosial media, sudah canduan keburukan, tidak bisa tiba-tiba menjadi anak yang jaga salat, anak yang membaca Al-Quran, anak yang melakukan kebaikan. Butuh waktu yang lama dan bisa jadi nggak akan berubah sama sekali. Siapa yang tanggung jawab? Itu adalah bapak ibu. Maka bagaimana mulai dari sekarang, ketika sudah mulai berbicara anaknya, ketika sudah mulai berbicara 1,5 tahun, 2 tahun setengah, usia begitu, sudah ajak ke masjid. Gak ada masalah dia tidak salat, karena salat waktu itu belum fardu. Tapi yang penting dia jalan kebiasaan ke masjid. Jalan kakinya sudah tahu jalan ke masjid bagaimana. Utaknya sudah tahu bagaimana perbuatannya untuk salat. Sudah menghafal bagaimana melakukan salat, berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud. Belajar dulu dengan mata. Itu akan terjadi kapan? Saat bapak ibu membawa anaknya ke masjid. Jadi apapun yang bapak ibu harus melakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ada hal yang penting, jangan mengajarkan anak sesuatu yang cocok dengan budaya selama itu tidak cocok dengan agama. Ada berbuat budayanya boleh, tapi agamanya tidak boleh. Budayanya berkata nggak apa-apa makan dengan kanan kiri, tapi agamanya berkata tidak boleh. Wajib menggunakan agama, wajib mengikuti agama, dan ajarkan anak sesuatu yang agama walaupun tidak cocok dengan budaya. Hal itu tidak cocok dengan budaya. Contoh, di Mesir makan dengan tangan itu tidak budaya. Harus makan dengan sendok. Kalau ada orang makan dengan tangan langsung gitu seperti di Indonesia, itu aib, sesuatu yang buruk. Tapi itu cocok sama agama enggak? Tidak cocok sama agama.
Yang cocok sama agama apa? Gak ada masalah makan dengan tangan. Berarti ajarkan agama walaupun agama itu tidak cocok dengan budaya. Yang paling utama adalah agama, lalu menggunakan budaya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita perhatikan dengan anak kita. Harus kita benar-benar ikhtiar mengawasi anak kita mau kemana, datang dari mana, temannya siapa, kamu melakukan apa di kamar sendiri. Harus. Sudah salat belum? Sudah baca Quran belum? Harus ada evaluasi setiap hari, setiap waktu. Allah Maha lihat. Jangan hanya takut kepada orang tua, tapi takut kepada Allah. Jangan melakukan maksiat mengawasi manusia, tapi mengawasi bahwa ada yang Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan yang lihat kamu. Seperti itu. Kita menanamkan, membesarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati anak kita masing-masing. Kalau seperti itu, jangan khawatir meninggal dengan keadaan tenang. Nanti anaknya pasti anak yang soleh-soleh. Tapi selama kita belum ikhtiar dengan diri kita sendiri, belum mulai, belum suruh menghormati, menghargai guru, bagaimana dia akan mendapat ilmu yang bermanfaat? Nah, kalau guru marah bilang ke saya ya, kemudian guru marah, kemudian bapak ibu datang marah ke guru, bagaimana anaknya akan menghormati guru, akan menghargai ilmu yang keluar dari mulut guru, selama orang tua sendiri tidak menghargai guru? Tapi guru itu adalah pewaris Nabi. Dia mendapat ilmu, dia adalah keturunan Nabi dari jalur ilmu, walaupun bukan keturunan Nabi dari jalur darah. Maka harus dihormati. Marah demi kebaikan kamu. Itu adalah mendidik anak untuk menghargai guru, menghormati ilmu. Jadi bagaimana kita benar-benar meninggalkan keturunan yang kita bangga dengan anak kita itu dunia dan akhirat. Bangga di depan Rasulullah SAW, itu adalah anak saya ya Rasulullah. Menghafal Quran, menjaga salat subuh berjamaah, menjaga semua waktu. Itu anak saya ya Rasulullah, tidak melakukan kemaksiatan. Itu anak saya ya Rasulullah, silaturrahim. Itu anak saya ya Rasulullah, sedekah. Itu anak saya ya Rasulullah, menjaga tetangga, peduli dengan tetangga. Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Senantiasa Jibril selalu mengingatkan Nabi Muhammad tentang tetangga, sampai Nabi Muhammad merasa bahwa tetangga itu suatu hari akan dapat warisan, seakan-akan sebagai dari keluarga. Maka bagaimana kita? Nah, itu adalah tetangga, itu adalah guru, itu adalah orang yang besar, harus dihormati. Waktu salat, ayo bersama. Begitu kita bisa membesarkan rasa hormat, menghargai Al-Quran, menghargai sunnah Nabi Muhammad SAW, menghargai agama. Anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Jangan terlalu memanjakan anaknya Bapak Ibu. Itu bahayanya luar biasa. Jangan memberikan kepada anaknya apa yang dia mau, tapi berikanlah apa yang dia butuh. Berbeda. Jangan apa yang dia mau kasih, mau uang kasih, mau pakaian kasih, mau mobil beli, mau apapun, enggak boleh. Tapi beri kepada anaknya apa yang dia butuh sesuai dengan agama. Mengajar kepada anaknya bagaimana menjadi anak yang hemat. Jangan menjadi seorang yang boros. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir, orang yang boros itu adalah saudara dengan syaitan. Seperti itu. Semua perbuatan, semua perkataan keluar dari bapak ibu pasti ada dalilnya, baik Quran atau sunnah. Kalau belum bisa tersebut dalilnya, cukup Allah tidak suka, Allah benci, Rasulullah tidak suka, Rasulullah benci, nanti tidak bisa mendapat syafaat, nanti tidak bisa masuk surga. Berarti dunia itu adalah jalan besar untuk bisa menuju akhirat. Wahai nak, dunia itu adalah transportasi. Yang kamu naik sekarang
agar kamu bisa turun di stasiun namanya akhirat. Berarti dunia itu adalah transportasi yang membawa kita ke akhirat. Maka melakukan di dunia apa yang menjadikan kamu nanti menang, sukses di akhirat. Hati-hati kalau anaknya melakukan kemaksiatan kemudian biarkan aja, tinggalkan aja. Itu adalah dosa kepada kedua orang tuanya juga. Tanggung jawab yang besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak kita semua anak yang salih-salihah, orang yang hafal Al-Quran, orang yang bermanfaat untuk umatnya. Sekarang Palestina musibah, kesusahan di sana. Nah, kita sekarang tidak bisa ngapa-ngapain terhadap Palestina. Iman kamu bisa ke sana. Kalau kamu bisa di sana, ayah beli tiket, kamu jihad di sana, mau enggak? Enggak bisa, enggak berani. Berarti yang kita lakukan apa? Berdoa untuk Palestina, mencari bantuan donasi untuk Palestina. Harus peduli terhadap umat. Walaupun itu tidak satu bangsa, tapi harus peduli karena itu satu agama. Itu adalah saudara kita lewat jalur agama. Maka kalau kita tidak peduli, harus kita peduli nak. Apalagi Palestina itu salah satu negara yang apa? Yang mengakui apa? Mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Palestina dan Mesir. Bagaimana orang sudah peduli perhatikan dengan kita saat kesusahan kita, tapi kita tidak peduli dengan dia saat dia sekarang ada musibah. Nah, seperti itu. Membesarkan rasa jihad. Jihad itu tidak hanya menggunakan senjata kemudian berangkat ke Palestina hadapi orang Yahudi. Tapi jihad yang paling utama adalah jihad nafsu, jihad hawa nafsu, jihad untuk meninggalkan kemaksiatan, jihad untuk melakukan kebaikan walaupun itu hal yang berat. Itu adalah jihad yang paling besar. Mencari ilmu, bantu Palestina dari jalur kamu mengajarkan agama yang benar kepada orang yang belum bisa agama. Membantu Palestina dari jalur kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubahkan suatu kaum kecuali setelah kaum itu berusaha untuk merubahkan dirinya sendiri. Maka harus kita perhatikan, berusaha terhadap anak kita maksimal. Jangan terputus asa, tapi jangan juga lalai. Jangan biarkan anaknya, jangan berkata belum ada waktunya. Mulai dari sekarang. Mungkin hal seperti itu saya sudah tersebutnya beberapa kali di sini. Mungkin bapak ibu yang istiqamah di sini sudah tahu. Saya itu pak, ini bukan sombong ya, itu hal yang tersebutnya. Orang tua saya itu maksa saya menghafal Quran itu, khatam 30 juz itu usia 5 tahun. Tapi dengan keadaan apa? Dibukul. Kalau tidak setur dibukul. Sampai punggung saya itu berdarah-darah. Gara-gara ada satu hari tidak menghafal. Itu ketika umurnya berapa? 3 tahun setengah, 4 tahun. Dibukul sampai berdarah-darah. Karena punya prinsip agama. Punya prinsip harus anaknya menjadi anak yang saleh, salihah. Jangan hanya untuk menjadi orang yang BNS, nah, anak yang polisi, anak yang tentara, tapi sudah lupa Allah, sudah lupa Al-Quran, sudah lupa sunnah. Yang akan tetap bersama kita, yang akan masuk dalam kuburan bersama kita itu adalah kebaikan perbuatan kita yang kita sudah melakukannya selama di dunia. BNS, sertifikat rumah, sertifikat tanah, miliaran di bank, itu enggak ada manfaatnya sama sekali saat kita sudah masuk kuburan. Ada enggak orang punya kafan menggunakan kafan yang ada sakunya? Ada enggak kafan yang ada sakunya seperti itu? Ada enggak orang masuk kuburan membawa sertifikat rumah atau sertifikat tanah atau membawa rekening bank di dalam kuburannya? Enggak ada manfaatnya. Itu adalah hal yang Allah memberikan kepada kita untuk kita menggunakannya bisa menuju surga. Dengan uang yang baik bisa sedekah, bisa bantu orang, bisa melakukan kebaikan. Dengan kerja dapat rezeki bisa melakukan hal-hal yang baik yang dengannya kita bisa mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keturunan yang saleh-salihah, yang belum menikah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya istri yang salihah, yang perempuan mendapat suami yang saleh, yang ingatkan selalu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang membawanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang salat berjamaah selalu di masjid, yang selalu husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang BNS setelah 60 tahun dia dapat apa? Pensiun kan? Husnul khatimah itu adalah pensiun kebaikan selama di dunia. Ya Allah berikan kepada saya husnul khatimah, tapi selalu melakukan kemaksiatan. Dapat pensiun husnul khatimah enggak? Tidak. Karena Rasulullah bilang apa? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang senantiasa hidup dengan sesuatu, melakukan perbuatan terus-menerus, dia akan meninggal dengan keadaan itu. Orang yang selalu baca Quran setiap hari, pasti dia meninggal saat dia baca Quran. Orang yang salat subuh berjamaah tidak pernah tinggalkan selama 50 tahun, 40 tahun. Pasti saat dia mau ke masjid waktu salat subuh, saat dia mau pulang dari salat subuh, saat dia berada di salat subuh, dia akan meninggal. Kenapa? Itu janji Rasulullah. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, dia akan meninggal dengan keadaan maksiatan. Berarti kalau kita mau mendapat pensiun husnul khatimah, harus kita kerja dulu. Kalau ada orang tidak BNS, dapat pensiun enggak? Tidak. Berarti pensiun itu untuk orang yang BNS. Husnul khatimah itu adalah perbuatan atau sesuatu yang Allah memberikan kepada orang yang selalu melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua husnul khatimah, menjadi orang yang saleh-salihah, orang yang berilmu, orang yang bermanfaat, orang yang jaga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.